banyak orang yang futur, lalai dan khawatir di musim pandemi ini. Futur itu artinya mengalami degradasi iman, penurunan iman, malas ibadah gitu ya, malas untuk melakukan kewajiban tapi semangat bermaksiat. Terus efek dari futur ya tadi, khawatir terhadap rezeki di musim pandemi. Bagaimana cara mengatasinya ya? Pertama, tetaplah belajar ilmu. Ilmu syar'i. Tetap dengarkan kajian-kajian. Tapi nggak ada kajian offline, kan ada online. Online juga jarang, ustadz itu tidak setiap hari. Ya memang satu ustadz tidak setiap hari, tapi setiap hari pasti ada ustadz yang online. Bahkan bukan setiap hari, setiap saat mungkin. Sekarang saya lagi online. Sampai sebentar lagi itu 8:30. Setelah itu mungkin ada ustadz lain di radio lain yang ada online. Kalau tidak ada online, ada rekaman yang mungkin belum kita dengar. Atau yang pernah kita dengar tapi perlu kita dengar lagi. Ngaji terus ya. Ngaji terus. Bertanya. Itu yang pertama. Karena ilmu itu hidayah. Ilmu sumber hidayah. Kedua, seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa berdoa. Minta agar Allah menguatkan, memberi hidayah. Baca banyak-banyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Baca banyak-banyak ayat hadis doa dalam hadis tadi. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dan seterusnya. Banyak meminta kepada Allah agar Allah meneguhkan kita, mengistiqomahkan kita, dan memberikan hidayah dan taufik agar kita tetap di atas kebenaran. Itu yang kedua. Ketiga, ya apa boleh buat, paksakan diri kita untuk beribadah. Minimal melihara kewajiban, sholat yang 5 waktu, shaum Ramadan, dan maksimalnya pacu diri kita untuk menggapai ibadah-ibadah sunnah, baik sholat ataupun saum, baca Al-Quran, banyak berzikir, dan seterusnya. Banyak infak dan sedekah. Gimana saya bisa sedekah? Saya juga minim sedekah walaupun dalam kemiskinan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang bertakwa adalah orang yang selalu infak, baik dalam keadaan lapang ataupun susah. Dalam keadaan banyak harta ataupun sedikit harta atau terbatas harta. Ingat, harta ini ibarat memancing. Untuk bisa dapat ikan kita harus berkorban, mengeluarkan dulu. Umpan, beli umpannya. Kalau dulu nggak perlu beli, cukup menggali tanah ya, cacing gitu. Sekarang cacing jarang ya. Ada meren, ada tanah. Diternakan atau liar juga, asal ke kebun kemudian ngegali gitu ya. Minimal jejernya apa, jejer teh? Jorannya. Itu pancingannya, alat pancing. Baru celom kunyunyut giribil dapat. Kalau mau ikan nggak mau berkorban nggak bisa. Kalau mau ditambah rezeki tidak ada sedekah ya minim lah. Ya, sedekah itu membuka pintu rezeki. Berdasarkan hal itulah ada di pengalaman seseorang ikhwan saya yang mungkin sekarang juga mendengarkan gitu ya. Ramadan. Dia pergi ke masjid sholat. Kemudian setelah sholat ada orang yang ngelamun sambil kelihatan sedih, ditanya kenapa apa. Ternyata dia sedang kesulitan uang karena istrinya sedang ada penyakit, dia obat nggak punya ke dokter. Dia hanya punya 50.000 dikasih. Ini saya hanya punya 50.000 dikasih. Sore itu ba'da asar, sholat asar tuh. Ba'da sholat asar 50.000. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Entah katanya dia nakal atau tidak, nanya ke saya. Ya Allah, saya sudah berbuat baik, sedekah, segerakan balasannya. Kalau ada 50.000 kemudian dibalas 10 kali lipat berapa? 5 juta ya? Atau 50 juta? 5 juta sudah. Apa yang terjadi setelah sholat isya, setelah taraweh, dia langsung dapat
WA. Ternyata ada transfer yang masuk kepada dia 5 juta, bayangkan. Dia sampai nangis, ya Allah begitu kontan engkau membalas kebaikan saya. Lalu dia WA ke saya, ini apakah termasuk nakal nggak? Saya minta agar kebaikan infak saya itu balasannya disegerakan sekarang. Bagaimana dengan balasannya di akhirat nanti? Saya bilang tidak. Tidak nakal dan tidak menghapus pahala untuk di akhirat nanti. Sebab Allah janji, man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang melakukan satu kebaikan, dia akan dibalas 10 kali lipat. Infak 50.000 dapat 5 juta di hari yang sama. Bayangkan. Jadi infaklah dan sedekahlah ya.